So kami pergi ke setiap negara ASEAN, ya, pergi Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, semua kita berangkat. Kenapa? Sudah berlangsung sejak tahun ini ya Pak? Dari mulai awal kemarin. Jadi kan kita baru diangkat chairman dari bulan Januari. Iya. Nah jadi setelah itu kita visit ASEAN countries. Nah, setiap ASEAN countries yang kita datengin, pertama kita ketemu dengan of course members daripada ASEAN Business Council-nya. Kan setiap negara ada 3 orang yang ditunjuk oleh pemerintah mewakili negara tersebut. Ya pasti ke sana kita datang dong bertemu sama si teman-teman Business Council ini. Tapi kita juga ajak bertemu dengan kadin-kadin sana, istilahnya the chambers. Kita bicara sama chambers di sana. Lalu kita bicara perusahaan-perusahaan di sana. Kita bicara sama menterinya, sama sekretariat. Kita bicara sama stakeholders di sana. Ya. So kayak di Singapura, kita ketemu sama Menteri Environment, Menteri Perdagangan di sana, dengan the chambers di sana, dengan perusahaan misalnya Temasek, dengan GIC. Di Malaysia kita ketemu sama all the top companies di Malaysia, ketemu sama Deputy Prime Ministernya, ketemu dengan beberapa menteri di Malaysia, sampai pun Myanmar. Ya kan, walaupun secara politik begitu, tapi kita bilang, tak dulu, politik is politik, ya kan. Masa kita nggak boleh berkomunikasi? Ini kan people to people approach, business to business approach. Jadi kita datang ke Myanmar, senang sekali. Karena mereka merasa, wow, gitu. Kita diperhatiin ya, gitu kan. So, kita ke sana juga, kita mendengar keluhannya. Apa sih yang diinginkan oleh Myanmar misalnya. Jadi, dengan itu kenapa yang kita ingin dengar, pertanyaan pertama adalah, what do you want ASEAN? What do you want? ASEAN ini mau jadi apa sih? Pengennya apa sih Anda? Kan gitu pertanyaan mendasar pertama. Lalu yang kedua, oke, kalau udah begini mau apa kita lakukan untuk ASEAN ini? What shall we do? Gitu kan. Sekalian memang kita juga menjelaskan apa yang topik-topik yang kami bawa. Nah itu ada 5 conversation yang kita bawa ke dalam ASEAN ini. Pertama, digital transformation, sustainable development, bicara mengenai health resilience, bicara mengenai food security, bicara mengenai trade and investment facilitation yang kita introduce. Nah, salah satu yang paling menarik, karena kita bilang, moto kita tahun ini ya kan adalah untuk yang bisnis sih. Karena kalau untuk yang ASEAN itu kan ASEAN matters, the epicenter of growth, right? Okay, we pick that epicenter of growth. Kita bilang yes, gue percaya. We trust it is the economic epicenter of growth. Tapi gimana caranya untuk bisa kita memenangkan ini? We call it in ASEAN Business Advisory Council, ASEAN Centrality. Innovating for a greater inclusivity. Ya, kata-katanya centrality, kita bergabung satu. Lama kuat kita kalau kita bersatu. Di kata-kata di situ adalah innovation. Bagaimana kita berpikir secara out of the box untuk memastikan tadi centrality yang terjadi dan yang namanya juga inclusive, right? Leaving nobody behind. Okay. Nah, untuk itu kita bilang, selama ini government is trying very much untuk mengajak centrality. Tapi mungkin lebih asik kalau bisnis. Kenapa? It's a people-to-people approach. Nah, makanya salah satu program yang menarik dan menjadi centrality namanya ASEAN QR Code dalam bagian digital transformation. Nah, di titik itu, bagaimana kita bisa menyatukan payment system pakai local currency yang supaya itu. Nah, jadi hal-hal ini disambut sekali sama semuanya. Nah, jadi dan mereka mulai, wah, they need leaders. Dan saya merasa Indonesia is our leaders. Kalau tidak salah di ASEAN-BC itu ada 8 Legacy Project. Ada gitu ya, 8 Legacy. Bagaimana juga progresnya sekarang? Sudah dimulai berarti ya? Udah. Jadi memang tadi kan ada 5 priorities, ada 8 legacies. Nah, legacies ini dimasukkan daripada setiap priorities tadi ya. Jadi kalau digital transformation ada 3, ASEAN QR Code, ada yang namanya digital lending marketplace, ada yang namanya Wiki Entrepreneur. Terus kalau bicara mengenai health resilience, we have what we call one shot campaign. Terus bicara mengenai sustainable development, kita ada 2. Satu ASEAN Net Zero Hub, satu lagi adalah ASEAN Carbon Center of Excellence. Ya. Terus juga ada yang namanya food security. Nah, food security ini kita masukkan inclusive closed loop model. Kenapa? Bahwa food security kan waktu sejak pandemi kan kejadian food security. So penting ASEAN ini, tapi kita bilang, jangan sampai dilupakan petani ya. Jadi waktu kita bicara food security, petani harus bagian daripada strategi kita. Makanya kita masukkan inclusive closed loop model. Ya. Terus juga trade and investment facilitation yang juga kita ada legasinya namanya the ASEAN entity, gitu, business entity. Apa sih? Ya, kalau perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan investasi dan juga berdagang di antara ASEAN, mesti direcognize dong. Mesti diberikan suatu insentif. Karena apa? Mereka mau bekerja di ASEAN, gitu kan.
supaya ada feeling special gitu. Nah ini yang kita buat dengan ASEAN Business Entity. Jadi all the legacies are ongoing. Contoh yang tadi ASEAN QR Code as an example, itu sesuatu yang itu loh penting sekali dan semuanya excited gitu kan. Dan itu kan bagus untuk UMKM. Betul. Karena mengurangi biaya transaksi, nggak perlu, sorry to say, nggak usah clearing ke internasional, ya kan? Di antara kita aja, itu save about 2% loh, 200 basis point loh bisa save, ya. Dan bisa pakai local currency, ya kan? Jadi, dan ini kan, kemarin saya ke Solo tuh, itu keren banget, udah di pasar gitu kan, beli QR. Nah, menarik. Jadi those are things are ini. Tapi yang juga saya mau bicara tentang apa, the wiki entrepreneurs as an example, itu juga penting karena platform yang melakukan konektivitas terhadap small medium enterprises. Tapi bukan hanya konektivitas, tapi di situ ada 3M. 3M itu apa aja? First, mentoring. Jadi kita curate untuk perusahaan besar, misalnya kayak sekarang ini yang udah jalan nih ya, antara Indonesia sama Jepang nih, dalam wiki entrepreneur. Di situ perusahaan mebel di Jepang, dia mau pesan dari Indonesia, kita bilang, you mentor dong perusahaan kecil dan menengah di Indonesia. Dia kasih gambarnya, dia kasih caranya gimana mesti make sure the quality. After that, dia off take, access to market kan, memberikan, dibeli. Nah dengan demikian si perusahaan kecil atau menengah ini di Indonesia bisa mencari funding. Kenapa? Karena udah ada off takernya, dan sudah ada proses mentoringnya, pasti kualitasnya. Nah dengan itu, dia bisa get access to funding dan malah bisa lebih murah. Nah hal ini juga penting. Tadi developing market for us. Jadi it's ongoing, semuanya berjalan, alhamdulillah. Dan ini nggak suatu proses yang stop saja pada tahun ini, tapi suatu proses continuation. Ya, jadi dengan itu kita juga memperkuat ASEAN Buck Sekretariat. Jadi selama itu nggak ada real sekretariat gitu ya. Nah sekarang kita buat ASEAN Buck, yaitu ASEAN Business Venture Council Sekretariat yang kita akan relaunch di Desember ini, di Agustus ini pada Hari ASEAN. Berkantor di Sekretariat ASEAN di Jakarta gitu. Nah itu juga untuk memperkuat dan memastikan apapun yang kita lakukan dari konteks tadi ya prioritas yang ada, karena itu kan bicara rekomendasi policy dan lain-lain, itu kan harus terus continuous. Terus the legacy project yang sudah sampai selesai nih, and then perlu ada apa lagi yang kita masukkan di sana nih, perlu kekuatan daripada sekretariat yang baik. Nah dengan demikian itu yang harus kita lakukan. Nah, tadi Pak Arsyus juga sudah bilang begitu banyak modalnya ASEAN nih Pak untuk menjadi epicentrum of growth, pusat dari perekonomian di dunia juga, dari population, abundant of natural resources. Apalagi sekarang juga sudah ada Asian Bank yang tentunya akan mendorong dan mengkatalis semua misi dan visi ASEAN. Challenge-nya seperti apa Pak? Nah ini dari challenge-nya seperti apa? Terutama untuk trade facilitation dan lain-lain. Kan kita ketahui juga ASEAN ini, jika kita melihat di ranking ease of doing business, dari segi compliance, regulatory, governance juga sebenarnya masih tertinggal dibandingkan negara lain. Dan juga mengenai pusatnya EV, itu kan tadi salah satunya ya Pak ya, misinya. Tapi kita juga ketahui sebenarnya dalam coal land di ASEAN juga masih menjadi sumber utama energi. Bagaimana Pak? Gak mungkin sesuatu itu berubah dalam waktu sesaat. Tapi yang harus dilihat adalah perkembangan akselerasi perubahan yang sudah terjadi. Ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia misalnya contoh, ya, bagaimana Indonesia beradaptasi terhadap namanya komitmen terhadap net zero, ya, bagaimana kita melakukan energy transition, ya kan. Hari ini kita sudah memproduksi motor listrik, ada yang buatan Indonesia tuh, ya kan. Kita sudah mulai melakukan assembling untuk yang namanya bus listrik, ya kan. Kita sudah mulai memasuki yang namanya charging station untuk itu. Satu hal. Proses renewable energy kita. Kita sudah mulai geothermal. Kita sudah masuk ke namanya solar energy. Jadi yang harus dilihat bukan hanya bahwa, oh ini masih begini, tapi akselerasinya, progresnya, berapa cepat. Cepat loh. Apakah di Indonesia, di Thailand, di negara-negara ASEAN semuanya. Jadi progresnya menurut saya rapid. Bahwa memang belum di Indonesia apa ASEAN Pak? Indonesia dan ASEAN. Ya, jadi kalau misalnya contoh orang merasa wah salah satunya transformasi digital misalnya ya. Karena saya percaya sekali transformasi digital itu akan meng-create transparansi, akan meng-create tadi yang Anda mengatakan governance. The more it is automated, the more it's digitalized, the more it's very open, and the more create a better control, which is good for the governance. Ya.
Coba bayangin, waktu itu saya pikir seperti negara Myanmar belum melakukan apa-apa. Waktu saya ke sana, well, it was incredible. Mereka sudah masukkan, mereka finalizing QR code mereka akhir tahun ini. Ya, so dia bilang, Pak, tahun depan we can launch it, gitu. Nah, yes, masih banyak tadi ease of doing business segala macam masih di bawah kita. Tapi lihat tuh akselerasi kita naik loh. Bukannya kita diem, gitu kan? Kita naik nih Indonesia ataupun ASEAN. Oke? One of the best destinations. Sekarang kalau ya simpelnya gini lah. Kita lihat aja jumlah uang dana yang masuk ke ASEAN untuk namanya investasi. Berarti apa yang terjadi? Kalau ini naiknya begini, ya kan? Kita aja punya 80 billion US dollars, 80 miliar dolar tahun lalu kan. Itu berarti banyak kepercayaan yang terjadi. Trust. Kalau uang tuh nggak bohong gitu kan. Kalau dia percaya, kalau dia merasa itu aman, mengalir itu duit. Kalau nggak ngalir itu duit. Ya kan? Dan udah nggak ada dana pasti di pikiran di atasnya simpel. Pengusaha selalu mikir, cuan nggak? Pasti gitu. Nah, kalau investasi masuk, pasti pikirannya sudah ada, oh bisa cuan, ada nih barang di sini, aman nih barang. Jadi lihat aja dari sisi itu. So we are growing. Jadi I think, and dengan adanya contoh tadi, bicara kita mendorong ASEAN, Carbon Center of Excellence. Ya. Terus bicara mengenai net zero hub. Itu kan adalah bagaimana contohnya. Kita di ASEAN, kita bilang, company di ASEAN, let's do sharing ya, of knowledge. Untuk apa? Teknologi apa yang bisa kita gunakan, adaptasi untuk proses net zero. How to reduce this carbon. Apakah teknologi carbon capture, apakah energy efficiency, dan lain-lain. Right? Ini adalah hal yang kita perlukan. How to finance it. Gitu kan. Nah, ini kan mendorong lagi percepatan, akselerasi terhadap adaptasi terhadap net zero. While doing new businesses, ya kan, the green business. Di sisi lain, Carbon Center of Excellence. Apa? Kita ini paru-parunya, ASEAN itu paru-parunya dunia. Forest kita banyak, rainforest kita besar. Biodiversity kita is the best in the world. Ini kan ada value-nya. Makanya kita buat Carbon Center of Excellence supaya mengatakan, jangan kau yang pikir-pikir mau bilang value-nya berapa. Yang punya kita kok asetnya. Kita yang mesti ikutan dong mengatakan how do we value it. How do we create this standardization? Kita harus bagian dari conversation itu. Jadi, nah ini kan yang menjadi ini. Sebetulnya gini, karena ini kita culture di ASEAN, Indonesia, semua kita selalu too humble. Yang dimana kita tidak mau menjelaskan apa yang sudah kita lakukan. Inilah yang makanya juga relate terhadap, what we are trying to do in ASEAN Business Awards. Yang kita juga akan lakukan nanti di September. To showcase. Iya dong. Di showcase. Karena malu-malu. We have to showcase. And plus of all, another thing, kita lakukan ASEAN Business Investment Summit di bulan September ini. Supaya mengundang semua pada datang dan juga undang investor-investor yang interested in ASEAN and particularly Indonesia. Kita harap akan berjalan dengan lancar ya. Insya Allah. Juga masalah dari ASEAN sendiri. Nah, sekarang saya akan berganti ke topik mengenai upcoming tahun politik Pak di tahun 2024. Asik. Memasuki tahun politik ini, Anda melihatnya seperti apa Pak? Perilaku investor dan perilaku pengusaha dalam hal wait and see. Masih menunggu atau seperti apa sebenarnya? Gini, pastinya ada pengusaha-pengusaha yang khawatir. Ya, tadi the wait and see. Itu kan nunggu. Gimana nih? Nah, tapi banyak pengusaha juga yang enggak, yang terus saja tetap investasi, tetap berjalan. Kalau enggak, angka investasi kita enggak naik kan, benar nggak? Nah, apa sih gitu kan? Kita harus lihat kembali, percaya dulu dengan Indonesia. We have to look back dengan tahun-tahun politik sebelumnya. Oke. Yang let's say paling mundur dulu ya 2019 kemarin. Ya. Wah tegangnya bagaimana gitu ya pada waktu 2019. Tapi apa sih akhir yang terjadi? Dan we can show to the world. Seorang Presiden Indonesia namanya Pak Joko Widodo mengajak yang namanya seorang negarawan Pak Prabowo Subianto bersama untuk gotong royong di pemerintahan. Nggak banyak di dunia ini. Karena apa? Karena value nilai-nilai gotong royong kita. Ya. Nah, jadi kita sudah mencontohkan pada dunia sejak 98 bagaimana demokrasi kita. Sampai dengan 2019 kemarin. Election yang terjadi, semua dinamika yang terjadi.
Ya kalau namanya ribut-ribut maksud saya gini rame-rame. Kan namanya pesta demokrasi. Dinamika yang baik. Namanya kan pesta demokrasi. Pesta. Kalau pesta. Pesta diem Masa aja. diam-diam aja, diam-diam enggak. Nah, yang kita minta cuma satu. Bahwa terjadi political stability. Itu dari kacamata pengusaha. Penting sekali. Kenapa? Kalau ada stabilitas politik, ada stabilitas keamanan. Nah, kenapa? Karena economic growth, kuncinya adalah stabilitas. Kalau tidak ada stabilitas politik, tidak ada stabilitas keamanan, bagaimana mau ada economic growth? Pertumbuhan ekonomi. Nah, padahal pertumbuhan ekonomi ini kunci. Kunci apa? Kunci yang membuka kemakmuran dan kesejahteraan. Ya kan? Nah, jadi ini harus kita jaga. Apalagi tantangan untuk Indonesia ke depan. Nah, ini yang harus disadari oleh semua. Dan saya rasa juga politisi kita, pejabat-pejabat kita juga mengerti ini semua. Bahwa kita punya tantangan yang berat. Ya. Kita menuju 2045. Tapi our first stop itu 2030-2035. Ya. Dalam konteks 2035 waktu 10 tahun ke depan, itu kan kita harus keluar dari namanya middle income trap. Ya, kita harus keluar nih. Janganlah kita kayak negara-negara banyak di Amerika Selatan, South America, yang jadi terus-terusan menjadi emerging countries, nggak pernah jadi advance. Nah, kita pengen jadi advance dong. Nah, jadi kuncinya tadi stability. Nah, jadi harapannya kedewasaan kita. Ini terakhir Pak, mungkin singkat saja. Looking forward sampai akhir tahun 2023 dan juga 2024 di tahun politik. Strategi dari Kadin untuk Indonesia Pak. Memperkuat landscape usaha dan bisnis tak hanya untuk anggotanya tapi juga untuk lingkup usaha nasional. Silakan Pak. Yang kami lakukan pasti seterusnya kami mendorong menjaga pertama adalah kebijakan-kebijakan. Ya. Kita akan melakukan selalu kritik terhadap pemerintah yang sehat bila mana ada kebijakan-kebijakan yang memang kami rasa tidak cocok. Ya. Nah, tapi di sisi lain, selain kebijakan-kebijakan yang memang kita lihat dan kita perhatikan, kita juga mendorong dengan beberapa program, contohnya tadi Wiki Entrepreneur atau kalau di Indonesia Wiki Wirausaha, untuk mendorong tadi lebih banyaknya UMKM untuk naik kelas. Terus bicara juga inclusive closed model tadi, bagaimana terjadi kurasi. Nah, jadi program-program Kadin ini adalah untuk, tapi pasti tidak bisa sendiri. Kadin ini kan juga sebagai rumah ya daripada pengusaha dan asosiasi dari semua. Jadi saya mengajak semuanya bersama-sama kita bergotong royong dan melaksanakan, memberikan masukan selalu pada pemerintah, membuat kritikan-kritikan yang sehat, tapi jangan hanya kritik tanpa ada memberikan solusi. Kritik yang sehat dan memberikan solusi gitu loh. Nah, jadi hal-hal itu karena kita perlu bekerja sama. Ya, makanya mitra strategis Kadin ini mitra strategisnya pemerintah. Bukan berarti kita pro pemerintah terus dalam konteks kebijakan ya. Tapi kalau ada yang kritik, kita terus kritik. Dan kita bilang, enggak, ini harus kita bilang, ini kurang pas. Dan pemerintah sekarang sangat open kok. Ya. Dan saya sangat senang sekali dengan apa yang pemerintah dan Pak Presiden sangat terbuka mau mendengar apapun. Ya. Jadi tinggal sekarang ya kita mengantisipasi, waspada, tapi optimis. Harus optimis. Kalau orang luar aja optimis, kenapa nggak orang Indonesia optimis? Cautiously optimistic. Collaboration, innovation, and inclusivity ya Pak ya. Optimism. Agility. And agility. Kunci lo. Bisa beradaptasi, berinovasi, dan being resilience.